Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video selanjutnya, part keempat, yang teman-teman kalau belum melihat part yang lalu bisa melihat terlebih dahulu. Oke, saya akan menceritakan hal-hal yang saya temui ketika saya mengalami fanaul fana dan ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Salah satunya ketika itu saya pergi ke Cukit. Walaupun saya sudah tidak sadar, itu saya pergi ke Cukit. Jadi kesadaran atau sadar dan tidak sadar itu saya alami. Jadi kalau saya sadar tuh saya masih sadar. Tapi kalau sudah tidak sadar ya tidak bisa mengontrol pikiran saya, perilaku saya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini cerita teman-teman. Ketika saya sudah bersalaman dengan Nabi Khidir, itu hal-hal yang rahasia itu muncul di kepala saya. Tapi sekarang saya sudah tidak bisa mendengar suaranya orang lain dalam hati, tidak bisa sekarang karena saya sudah tidak fanaul fana, ya kan. Bahkan saya sekarang juga merasa takut, merasa resah. Makanya saya itu seperti ini teman-teman. Seandainya saya itu merasakan fanaul fana selamanya, ya kan, enak sekali teman-teman. Tidak merasa sakit, tidak merasa gelisah, tidak merasa apapun, tenang seperti itu. Jadi ketika saya di Cukit itu, waktu saya sudah tidak sadar itu kan, ada polis. Waktu itu permit saya sudah mati teman-teman, karena blacklist. Permit saya sudah mati, jadi saya kosongan di sana itu kan. Terus yang ponakan saya 2 orang ini juga IC-nya belum jadi tidak bawa surat apapun, jadi takut. Tapi sebelum itu saya bagi-bagi uang tuh lagi. Ceritanya saya bagi-bagi uang, ada pengemis, saya kasih 20 ringgit, 15 ringgit, enggak 1 ringgit, 2 ringgit. Setelah itu ada orang macam orang gila, ya kan, yang di depan Cukit itu kan, swalayan itu, saya dilempar Red Bull, kayaknya seperti ini, jangan di situ, seperti itu, dilempar Red Bull. Saya menghindar, enggak, saya mengerti dia itu enggak seperti itu, niat di dalam hatinya enggak seperti itu. Saya disuruh pergi, terus saya pindah tempat, dilempar Red Bull lagi. Saya sudah mengerti, saya tak boleh di sini. Ternyata setelah itu teman-teman, tapi di situ saya dibisiki, ada bisikan. Sedekah itu bisa menghilangkan bala. Ternyata saya cari-cari, ternyata ada hadisnya, as-shadaqatu tadfi'ul bala. Ternyata sedekah itu bisa menghilangkan bala. Makanya saya sebelum kejadian ada polisi itu, saya bagi-bagi uang, tak tahu. Ya memang karena saya ini waktu fanaul fana seperti inilah teman-teman. Fanaul fana itu keadaan yang tidak bisa diulang, ya kan, hanya kehendak Allah saja. Sekarang saya sudah tidak bisa fanaul fana, ya kan. Fanaul fana itu bagaikan wayang. Makanya Sunan Kalijogo itu melambangkan wayang, suka dengan seni-seni wayang, itu melambangkan dirinya dahulu ketika linglung, ketika lupa, ketika tidak sadar. Dia bagaikan wayang yang digerakkan. Nah, yang menggerakkan inilah yang mempunyai alam semesta. Seperti itu teman. Apakah tidak bisa? Ya bisa. Karena di dalam diri kita adalah bahan secara kasarnya, bahan bakunya adalah dari Allah. Makanya Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran, Adam itu adalah gambaranku. Seperti itu teman-teman. Jadi kenapa Allah selalu menggunakan kata huwa, bukan hiya? Ya seperti itu. Adam itu siapa? Ya kan? Laki-laki atau perempuan? Ini mungkin sensitif teman-teman. Tapi bagaimana lagi? Soalnya Allah itu ingin dikenali. Makanya saya sedikit demi sedikit ingin mengenalkan Allah itu pada teman-teman yang melihat video ini. Karena Allah sendiri dalam hadis qudsi mengatakan, kuntu kanzan makhfiyan.
sesungguhnya aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an a'rafa, maka aku senang. Ada yang mengatakan lagi, wa ahbabtu fa uridu an u'rafa, maka aku senang dan aku menginginkan makhlukku mengenalku. Siapa itu? Tentunya manusia yang lebih utama dan jin. Fa khalaqtul khalqa liya'rifuni, maka aku ciptakan makhluk untuk mengenaliku, supaya dia mengenaliku. Dan khalqa di sini juga multi tafsir. Yang dimaksud khalqa ini kan tidak semua makhluk mengenal Allah. Makanya Allah mengutus seorang rasul, nabi. Kemudian sudah nabi, tidak ada nabi lagi kan. Allah mentajalikan dirinya dengan lantaran kekasih-kekasihnya yang sudah sanggup untuk ditajalikan. Seperti itu teman-teman. Jadi fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Makanya kalau di khalqa liya'rifuni ini, kalau saya mengartikan di syariat itu hukumnya fardu kifayah. Karena tidak semua orang bisa mengenali Allah secara benar, secara hakiki, tohir wa batinan, mungkin tidak sesempurna itu. Makanya saya menafsirkan liya'rifuni khalqa di sini itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyaksikan dirinya yang sejati, semuanya gugur secara hakikat. Tapi secara syariat tetap akan berjalan sesuai dengan hukumnya. Karena sudah meniru syariat-syariat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad lah yang akan memberikan syafaat besok. Seperti itu teman-teman. Makanya Allah itu ya seperti itu, ingin dikenali. Jadi seperti itu, Allah itu ingin dikenali. Maka saya ingin menyenggol-nyenggol sedikit tentang Tuhan. Jadi kembali lagi teman-teman, besok lagi lah kalau ingin membahas tentang Allah beserta zatnya dan wujudnya, mungkin lain kali teman-teman saya akan bahas. Saya kembali lagi ke bahasan selanjutnya. Sebelumnya saya itu menghambur-hamburkan uang. Ada orang minta saya kasih 5 ringgit, 10 ringgit. Saya tidak berpikir itu nanti saya tidak punya uang, tidak seperti itu. Kemudian ada yang kemarin saya mengatakan bila sautin wala harfin, itu ada lagi sodako itu bisa mencegah bala atau musibah. Nah mungkin di sini maksud Allah itu seperti ini. Kamu itu tidak punya permit, ini ada polisi, supaya kamu selamat, bagi-bagikan uang. Seperti itu yang bisa saya tangkap pada waktu itu, kejadian masa lampau saya itu. Ternyata beneran teman-teman, ada polisi pakai mobil, pakai sepeda motor, pakai sepeda motor. Dia langsung cakap macam ini, seperti ini. Karena saya kan macam orang gila ya kan, seperti orang gila. Saya itu berselonjor kayak tidur itu kan di lantai, di bawahnya cukit itu kan pavingan. Lah polisi ini datang, tek. Wah, jangan macam itulah, jangan tidur dekat bawah, kotor, kan. Saya dengan enaknya dan gampangnya menjawab seperti ini. Gak apa-apa Pak Cik, tak apa-apa Pak Cik, saya dekat kampung pun macam ni. Dekat kampung pun macam ni. Terus ada dorongan, ada yang namanya Allah ini muncul kembali teman-teman. Saya langsung bergerak ya kan. Wah, kalau saya sadar mungkin saya akan lari karena saya tidak punya permit. Permit saya kosong. Saya bergerak ke arah polisi ini. Terus saya langsung saya salaman, cret. Pak Cik, awak nak pergi haji ke? Pak Cik, apa kamu ingin pergi haji?
Betul, saya ingin pergi haji dengan keluarga saya. Oke Pak Cik, sekarang awak sudah naik haji. Saya bilang seperti itu, saya cakap ngomong seperti itu teman-teman. Ketika itu saya itu seperti ini loh, kok saya ngomong saya gitu ya, kok aneh. Sudah haji kan, haji itu kan secara syariat kan harus pergi ke Mekah, Baitullah ya kan, harus membayar uang dulu, mengantri beberapa tahun ya kan, itu kan namanya haji kan seperti itu. Kemudian saya ada bisikan, ada suatu gambaran lah namanya, saya ndak mengatakan itu intuitif atau khobar dari Allah atau itu ilmu laduni, ndak. Ada bisikan seperti ini, Ka'bah itu hanya monitor, ya kan, Ka'bah itu bukan rumahnya Tuhan, itu hanya istilah saja. Ka'bah itu adalah monitor. Makanya orang itu kalau sudah masuk TV itu kan enak ya kan, dilihat orang yang ada di TV kan. Seperti itu pula Allah. Jadilah mahfud di sana ada Ka'bah juga, ada monitor. Jadi hakikatnya Ka'bah yang saya dapatkan ketika saya waktu itu fanaul fana, dan ketika saya melihat saya menjabat tangan dengan Nabi Khidir itu seperti itu. Hakikatnya Ka'bah itu adalah monitor. Adalah monitor. Makanya orang itu dikatakan beruntung jika ada salah satu televisi terus memonitor orang ya kan, terus orangnya itu pas ada di monitor seperti itulah, baik Allah baik, seperti itu kan. Karena apa? Dia itu orang yang beruntung karena pas ada di depan monitor, seperti itu apa. Makanya ketika Sunan Kalijogo ingin pergi ke Ka'bah, ya kan, disuruh Sunan Bonang ya kan untuk pergi ke Ka'bah dengan mengarungi samudra yang begitu luas ya kan, terus di stop oleh Nabi Khidir. Itulah hikmahnya. Kenapa sih kok di stop? Karena Ka'bah itu bukan ada di sana saja. Orang yang telah mengenal Allah, orang yang terafanaul fana, otomatis dia itu sedang hadir Allah itu bersamanya. Makanya orang yang telah menemuinya pasti dinamakan haji, seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi kita itu bisa membuat wifi sendiri, monitor sendiri, wifi. Kita bisa membuat CCTV sendiri di rumah kita, di dalam diri kita. Dengan syarat seperti itu. Kita mampu musyahadah, mampu fana'ul fana, dipilih Allah menjadi wataknya. Kenapa Nabi Adam bisa menjawab semua pertanyaan dari malaikat, dari Azazil, yang itu adalah iblis, cikal bakal iblis? Karena di dalam diri Adam, di dalam diri Nabi Adam ada Allah di situ. Allah tidak usah Adam ini loh jawabnya ini, enggak. Dari dalam sudah bisa sambung ke dalam roh kita, karena roh kita adalah sejatinya dari Tuhan. Roh kita adalah roh Tuhan. Makanya kita itu punya kabel dengan Tuhan. Jadi seandainya orang itu fanaul fana dikendalikan Tuhan, ya wajar saja, karena kita adalah bagian dari Tuhan. Cuma seperti ini, Allah itu adalah saya, tapi saya bukan Allah. Paham ya teman-teman? Seandainya seluruh tubuh ini adalah Allah, ya kan? Tangan ini dipotong, jeret. Saya Allah mengatakan, itu tangan saya, benar. Tapi tangan ini bukan saya. Contoh lagi. Yesus, Nabi Isa. Tuhan itu adalah Nabi Isa. Benar, Yesus benar. Tapi Isa Al-Masih, Yesus, bukan Allah. Paham ya teman-teman? Jadi itulah diibaratkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani dan Imam Ibn Arabi, ketika semua ruangan ini adalah kaca, kemudian ada seseorang yang berdiri di tengah-tengah kaca itu,
Itulah yang hakul wujud, wajibul wujud. Dan di dalam kaca ini adalah mungkinul wujud. Jadi yang wajib wujud adalah, dan yang asli adalah yang di tengah-tengah, yang ada di gambar-gambar kaca-kaca itu adalah makhluk-makhluknya Allah, ciptaannya Allah, termasuk kita, termasuk batu, air, udara, dan lain-lain. Ada yang di kaca belakang melihat dari punggungnya, mungkin itu angin. Oh, angin itu, berupa angin. Allah itu berupa angin. Ya, tapi angin bukan Allah. Paham ya teman-teman ya? Ada yang kaca di sampingnya, kena tangannya. Oh, Allah itu tangannya, tapi bukan. Dia melihatnya dari sisi samping. Oh, Allah itu tanah. Ya kan? Seperti itu, teman-teman. Nah, itu nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Ini tentang wujudnya Allah. Jadi mikrokosmos. Kalau teman-teman tidak bisa mengartikan dan mengerti tentang mikrokosmos, itu seperti itu teman-teman. Alam semesta itu tubuh kita yang terdiri dari ada udara, ada panas, api, ada air, keringat, ada tanah, ada udara seperti kentut, dahak, dan lain-lain. Itu adalah alam semesta. Dan yang menggerakkan ini semua, yang bisa menggerakkan, menghidupkan mata kita, mulut kita, ini adalah aku yang ada di dalam diri ini, yaitu Allah. Makanya Allah pernah ingin menciptakan dirinya, yaitu Nabi Adam, ketika dibalut dengan bahan atau zatnya. Bagaimana? Oh, ternyata ada kekurangan dan ada resiko-resiko ketika Allah itu dia mengambil bagian rohnya, ya kan, roh kudusnya itu, kemudian dijadikan seorang Adam. Oh, ternyata Adam banyak kekurangannya. Maka Allah tidak pernah dibungkus apapun, teman-teman. Tidak ada sekat. Kalau ini kan ada sekat, kalau di atas kan ada sekat atap. Oh, berarti kita ini masih terhimpit ruang dan waktu. Di samping saya, ada tembok. Oh, saya berarti masih ada ruang dan waktu yang menghimpit dan membatasi saya. Allah tidak seperti itu, teman-teman. Kebalikannya dari kita. Kita sifatnya lemah, banyak kekurangan. Roh yang ada dalam diri kita itu loh, seperti roh yang ada dalam tubuh Nabi Isa, itu banyak kekurangan. Roh kita yang walaupun dari Allah, ya kan, tidak bisa mengontrol seluruh alam semesta, tidak bisa menjangkau langit 1, 2, 3 sampai 5 bahkan 6, tidak bisa menjangkau seperti itu. Tapi Allah kebalikannya. Itulah bedanya khaliq dan makhluk. Fakhlaqtul khalqa fa'arifuni. Seperti itu, teman-teman. Jadi sejatinya Allah seperti itu. Kemudian lebih sensitif lagi, Allah itu selalu mengatakan huwa di dalam Al-Quran. Qul wallahu ahad, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Huwa selalu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Kalau dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab, huwa itu digunakan untuk apa, teman-teman? Kalau ustadzun huwa, kalau ustadzatun hiya. Ustadzun laki-laki, ustadzatun guru perempuan. Nah, dhamirnya kalau laki-laki menggunakan huwa, kalau perempuan menggunakan hiya. Makanya Allah menyinggung sedikit-sedikit. Dan Adam adalah ala surati, adalah gambaranku, seperti itu. Lah kok ada perempuan? Nah, perempuan berarti bukan dari Allah. Kalau teman-teman bisa lihat wujud reproduksi perempuan yang ada di bawah itu
seperti itu teman-teman, saya tidak bisa menceritakan, tapi itu sama persis, cuma Allah menjadikannya bukan panjang seperti kita. Angkanya ada 10, angka 10, ada rahasia dalam angka 10. Itu juga saya dapatkan ketika saya fanaul fana. Kenapa sih ada angka 10? Kok 9 kok langsung 10? Dari mana ini? Kenapa bismillah itu ayatnya 19? Kenapa semuanya di dalam Al-Quran itu ada 19? Rumusnya bisa dikalikan dan dikurangi dengan 19. Ada rahasianya. Karena adanya satu ini, ya kan, dari 0, ya kan, 1 terus 10, ya kan. Satu ini ada tapi yang lainnya belum ada. Itulah menandakan wujud sejatinya Allah. Seperti itu teman-teman. Kalau saya menceritakan tentang wujud Allah itu sangat sensitif. Cuma saya bisa nyentil-nyentil sedikit. Mungkin teman-teman bisa mengartikan sendiri dan bisa menjabarkan sendiri, ya. Saya tidak perlu mengulas lebih dalam. Pokoknya intinya seperti itu. Kuntu kanzan makhfiyan wa ahbabtu an u'rafah. Allah itu perbendaharaan yang tersembunyi, makanya dia ingin dikenali. Jadi niatan saya juga ingin mengenalkan Allah kepada teman-teman. Oke, selanjutnya ada polisi itu, ya kan. Kemudian saya katakan, awak sudah naik haji. Oh, ternyata iyalah. Kalau diartikan sekarang, ya kan. Ya iya, yang menggerakkan saya itu Allah, ya kan. Waktu itu dia sudah bertemu dengan Allah di situ. Bukan saya, ya. Bukan saya. Saya ini hanya wayang. Paham kan wayang kan? Paham kan? Saya ini hanya robotnya, ya kan, yang di dalam robot kan yang mengendalikan. Seperti itulah. Jadi pantas saya mengatakan seperti itu. Anda sudah haji, Pak Cik sudah naik haji. Nah, hakikatnya haji, pergi ke Baitullah itu adalah ingin langsung di depan monitor Lauh Mahfud yang ada di langit 7. Jadi Anda itu suatu hari itu terkenal di sana seperti orang yang masuk TV itu, seperti itu teman-teman. Jadi Ka'bah itu bukan rumahnya Allah. Jadi kita itu bukan menyembah batu, itu hanya monitor. Kenapa kita harus kiblat di sana? Masa orang di syuting menghadap ke belakang kan enggak kan. Makanya orang berebut di depan itu hakikatnya ingin ada di monitor langsung, dilihat langsung. Oh, di situ. Kenapa kok Allah pakai seperti itu? Karena bumi nggak mampu menerima sedikit zatnya Allah, nggak bisa. Allah itu maha kuasa, cuma buminya yang nggak maha kuasa, ya kan. Makanya Allah memberikan alat-alat seperti itu. Makanya di situ oleh Nabi Ibrahim dibangun sebuah bangunan Ka'bah, karena di situ itu turunnya Nabi Adam ketika disuruh Allah, ya kan. Tapi itu semua sudah ditakdirkan dan Allah menyetujui. Aslinya itu seperti itu. Walaupun Nabi Adam berbuat salah, tapi sejatinya enggak. Itu hanya asbab saja. Allah kan produser, ya. Produsernya kan Allah, seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas kenapa kok ada orang jahat. Kenapa kok berarti Allah kan berarti kan niat jahat, enggak, seperti itu. Nanti kita akan bahas selanjutnya teman-teman. Jadi untuk yang bersyariatlah. Saya juga sekarang sudah bersyariat. Karena syariat adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Cuma tujuan kita yang mungkin berbeda. Kalau syariat ingin masuk surga, ya kan, kemudian tidak ingin masuk neraka. Tapi kalau saya saat ini, saya tidak ingin masuk surga, dan saya juga tidak kuat masuk neraka. Saya hanya ingin kembali kepada Allah saja. Itu saja ya teman-teman. Besok saya akan bahas hakikat-hakikat yang lain. Makanya kalau kita tidak mampu untuk ke Baitullah, untuk berhadapan Allah di sana lewat monitornya, kita bikin CCTV sendiri. Makanya perbanyaklah zikir kepada Allah, himmah cita-cita untuk menjadi kekasihnya tingkatkan,
sampai engkau akan dirasuki olehnya, ya kan? Bahasa kasarnya seperti itu. Sampai engkau dikendalikan olehnya, maka engkau akan mengerti dia dan engkau akan bersahadat sejati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.